Baik, langkah pertama adalah kita terlebih dahulu mendownload Odoo ya, sistem Odoo ini, dan jika telah terpasang, maka kita tinggal ke search engine kita, kemudian kita mengklik localhost 8069 dan akan muncul sistem Odoo yang tadi kita download tadi. Nah, setelah itu kita akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, pada awalnya database itu akan kosong seperti default dan kita akan diminta untuk membuat database baru. Nah, jika kita belum memiliki database baru, kita tinggal ke manage database, lalu create database, kemudian kita tinggal mengisi beberapa instruksi pada Odoo-nya ya. Lalu ketika semua isian telah dirasa cukup benar, maka selanjutnya diminta untuk mengklik tombol continue dan website dan database yang baru saja kita buat telah selesai. Nah, lalu bagaimana caranya untuk masuk database tadi? Maka kita tinggal perlu mengklik database yang baru dibuat, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan database yang baru kami buat untuk PBL kami, tapi untuk tampilan, karena pada tampilan awal semestinya untuk Odoo yang secara default masih sangat kosong dan standar. Nah, ini merupakan tampilan database yang telah diimplementasikan, yang telah dilengkapi dengan tampilan website. Nah, lalu bagaimana cara mengaksesnya? Kita tinggal memasukkan email dan juga password yang kita buat saat membuat database di awal. Lalu setelah itu tinggal klik login. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita baru pertama kali membuat database. Nah, untuk menjamin semuanya itu berhasil, terlebih dahulu kita perlu untuk menolak beberapa modul ya. Nah, ini seperti contoh ada modul-modul yang telah kami download untuk PBL kami. Nah, kalau misalnya ada beberapa modul yang belum di-download, kita tinggal ke apps. Nah, dan ini ada beberapa pilihan modul yang dapat kita download dengan tinggal klik activate saja untuk tergantung proses bisnis kita yang kita inginkan itu seperti apa. Selanjutnya ketika semuanya telah diactivate ya, maka akan muncul tampilan model-modelnya seperti ini. Nah, saat ini kita juga akan belajar bagaimana cara kita memesan barang dari supplier atau vendor. Nah, kita tinggal masuk ke modul purchase. Di modul purchase ini pada Odoo yang belum berbayar itu kita perlu membuat vendor sendiri dan juga produk sendiri, seperti itu. Seperti untuk PBL kami ini, kami akan membuat vendor ya. Kami akan membuat vendor terlebih dahulu. Nah, di sini vendor yang telah kami buat adalah PT Java Complete Indonesia, karena usaha yang sedang kami pakai sebagai objek penelitian kami adalah Java Base Serpong. Nah, Java Base Serpong ini berdasarkan interview kami, mereka menerima bahan bakunya dari PT Java Complete Indonesia sebagai perusahaan di induk mereka. Nah, ini merupakan contoh dari beberapa produk yang telah kami buat untuk PBL kami ya. Kurang lebih ada 54 produk. Nah, untuk membuat produk baru, kita tinggal klik new. Nah, kurang lebih sama seperti vendor. Di sini kita tinggal mengisi beberapa informasi terkait dengan
produk yang ingin kita beli ya dari sisi vendor. Misalnya dengan mengisi nama produk, terus dengan mengisi gambarnya, lalu memilih tipe produknya, mau itu produk yang dapat dikonsumsi atau produk itu bersifat jasa dan juga dapat disimpan. Nah, kebetulan untuk produk kami, untuk PBL kami, itu tipe produknya adalah struggle produk. Nah, itu dapat di custom sesuai dengan kemauan. Lalu kita menentukan harga jual. Harga jual ini dari sisi vendor, ya, berapa yang dijual oleh vendor, seperti itu. Lalu cost-nya sendiri, gitu. Nah, cost ini untuk sales price ini adalah harga jual dari sisi kita. Nah, yang sedangkan cost adalah harga yang harus kita bayarkan ke vendor, ya, itu modal awal saat kita membeli produk tersebut dari vendor. Nah, kita tinggal masukkan ketika semuanya selesai. Nah, untuk internal reference dan barcode ini optional ketika produk kita memiliki referensinya sendiri atau kode-kode unik, itu dapat kita masukkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika semua itu telah selesai, maka kita tinggal klik new. Ya, kurang lebih sama seperti pembuatan vendor di awal. Nah, selesai produk dibuat, kita tinggal melihat produk yang barusan kita buat, ya. Kita tinggal ke produk, ya. Tapi pastikan masih di dalam modul produk ini, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saja, ya. Nah, ketika produk ini selesai kita isi, tinggal klik new. Nah, dan untuk melihat produk tadi kita tinggal ke produk dan kita cek. Nah, ini adalah produk, ya, yang baru kita buat tadi. Jika kita ingin menghapusnya, jika terdapat kesalahan dan ingin menghapusnya, kita tinggal klik produk ini, kemudian kita ke action, lalu delete. Nah, ini adalah contoh website yang telah selesai kami buat untuk proyek kami, ya. Nah, pada awal saat baru menginstal Odol itu tampilnya sangat bosan, ya. Dan kalau misalnya kita ingin mendesainnya untuk penjualan kita, untuk website penjualan kita tinggal klik new atau edit, ya. Nah, demikianlah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat.